Halo teman-teman Ardenam, jumpa lagi dengan saya Miss Indi dan kali ini kita akan mengadakan webinar bersama Kak Irma. Halo Kak Irma. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe belajar anak. Jadi, seperti apa sih anak-anak dalam belajar? Kita itu tidak boleh menyamakan satu anak dengan anak lainnya. Karena ciri-ciri mereka itu berbeda-beda ketika belajar. Ada yang sambil duduk tenang, ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil salto mungkin. Nah, di sini Kak Irma akan menjelaskannya kepada kita agar kita tahu dan bagaimana kita mengarahkannya anak-anak kita. Bukan begitu, Kak Irma? Iya, benar banget. Oke Kak Irma, kita langsung saja ya, nanti kita mulai, lalu setelah itu kita bisa tanya jawab. Dan ini sudah ada beberapa tanya jawab yang nantinya akan saya sampaikan ke Kak Irma yang pesan lewat saya. Silakan Kak Irma. Langsung ya. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share. Kita sharing aja ya biar lebih enak. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman atau dari Kak Indinya juga yang bisa kita share di sini sama-sama. Karena kita sama-sama belajar juga ya. Oke. Kita pakai penjelasannya di sini sih lebih lengkap biar bisa langsung baca sama-sama juga. Oke. Pertama kita masuk ke tumbuh kembang anak ya. Oke. Di sini yang saya pakai ada 6 tahap perkembangan, tapi intinya itu dia hanya dari usia newborn sampai 12 tahun karena selanjutnya itu kan dengan remaja dan masuk masa dewasa ya. Jadi skip aja itu biar nggak kepanjangan. Oke. Tahap newborn ini biasanya usia bayi yang baru lahir sampai ke 1 bulan itu mereka lebih ke mempunyai gerakan tertentu yang distimulus oleh lingkungan sekitarnya. Itu biasanya bisa diamati ya. Biasanya mereka merespon-respon gerakan gitu. Kayak contohnya kita meletakkan tangan di bibir bayi, misalnya dia refleks bibirnya langsung terbuka atau mengecap gitu, kayak mencari sumber makanan. Terus kalau mereka disentuh dadanya atau dia kaget, dia akan langsung merenggangkan kaki dan tangannya kayak gitu. Lalu pada tahapan ini biasanya mereka udah bisa mengenali wajah kedua orang tuanya, tapi dengan jarak yang dekat ya. Terus udah bisa tersenyum juga. Kan kadang sering tuh lihat bayi sambil tertidur dia tersenyum kayak gitu. Lalu dia sudah bisa mengenali bau, biasanya itu dia udah bisa mengenali bau ibunya kayak gitu. Lalu udah bisa menolehkan kepala, terus menangis kalau dia ingin sesuatu. Lalu tahap selanjutnya yang kedua itu bayi ya, 1 sampai 12 bulan. Nah, untuk 3 dan 6 bulan pertama itu biasanya mereka udah mulai bisa menggerakkan kepala, dia bisa bermain dengan tangan, terus sudah bisa duduk tanpa bertumpul dan mengenali namanya sendiri. Terus dia juga udah mulai mengeluarkan kacauan kayak kata-kata, ucapan-ucapan yang belum ada artinya gitu. Nah, usia 9 ke 12 bulan itu sudah mulai belajar merangkak. Terus dia juga udah bisa berjalan dengan memegang sesuatu atau ada tumpuannya dan bisa menunjuk ke objek yang ingin diambil atau dia menunjuk ke arah tertentu. Oke, selanjutnya ini balita. Ini biasa di bawah 5 tahun. Nah, di sini perkembangannya udah mulai lebih tinggi dari yang tadi. Dia sudah bisa berjalan tanpa bantuan, dia bisa menaiki tangga yang rendah-rendah, dan juga melompat di satu tempat. Terus dia juga udah bisa memegang krayon, menggambar lingkaran, menumpuk balok mainan, terus dia juga udah bisa berbicara kata-kata pendek, terus mengikuti instruksi sederhana. Makanya biasanya umur-umur segitu udah dimasukin ke mana namanya daycare ya, nah, mereka disitu bisa belajar main. Lalu di prasekolah. Nah, prasekolah ini usia 3 sampai 5 tahun. Biasa disebut juga golden age. Kenapa golden age? Karena pada usia ini anak-anak biasa memiliki perkembangan otak yang sangat pesat. Jadi kan kalau dari baru lahir itu ukuran otak anak itu seperempat ukuran otak dewasa ya. Nah, usia 3 sampai 5 tahun itu perkembangannya bisa sampai 90%. Jadi biasanya usia golden age atau 3 sampai 5 tahun ini dimanfaatkan sama orang tua untuk memberikan stimulasi-stimulasi yang bisa meningkatkan kemampuan anak.
Lalu biasanya di usia ini juga dia sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan bantu diri, kayak misalnya pakai baju sendiri, dia juga udah bisa menggambar, misalnya menggambar makhluk hidup, terus sudah bisa melempar bola, melompat tali, atau berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik. Nah, kalau udah usia sekolah, biasanya 6-12 tahun ya, nah itu dia sudah bisa percaya diri, bisa memecahkan masalah sederhana, terus sudah lebih mandiri, udah mungkin di sekolah udah berani tinggal sama orang tua, terus dia juga udah belajar bertanggung jawab, ya dalam bentuk yang sederhana ya, cuman udah bisa berkembang ke arah situ. Lalu hubungan pertemanan di sekolah juga menjadi hal yang penting karena di sana mereka belajar untuk bersosial. Di situ dia belajar berteman, berbagi, lalu sharing teman-temannya itu di sekolah. Pada tahapan ini anak-anak juga akan menunjukkan kecenderungan kalau ada masalah belajar misalnya. Misalnya dia ADHD, dia sudah kelihatan di situ misalnya kurang fokus atau tidak bisa duduk diam atau duduk tenang. Nah, yang terakhir itu perkembangan remaja ya. Ini masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Biasanya sudah ada perubahan yang cepat pada tubuh, terutama fisik. Terlihat sekali perubahannya kalau sudah masuk masa remaja. Lalu ada pikiran dan emosi. Secara kognitif juga sudah berkembang dengan sangat baik. Nah, pada anak yang memasuki usia remaja, orang tua biasanya akan sedikit kesulitan karena agak susah diatur ya, karena anak remaja ini merasa dia sudah dewasa tapi belum cukup punya banyak pengalaman. Jadi tetap harus dapat pantauan dari orang tua. Jadi pada usia 14 tahun, biasanya remaja itu sudah menunjukkan kemampuan untuk berpikir seperti orang dewasa. Nah, walaupun sesaat dia bisa aja emosinya itu meledak-ledak seperti anak usia 6 tahun. Jadi yang jadi problem terbesar pada anak remaja itu biasanya masalah pengendalian emosi. Ya, jadi nggak perlu khawatir sih sebenarnya bagi yang punya anak remaja karena mereka di proses transisi ya dari anak-anak ke dewasa dan mereka lagi belajar untuk gimana sih menempatkan diri. Mereka udah bukan anak-anak lagi tapi dikatakan dewasa juga belum cukup mampu kayak gitu. Nah, tinggal diberikan ruang aja, ruangan dibutuhin. Kalau misalnya dia mau sendiri, biarin dia sendiri. Kalau dia butuh dukungan, silakan didukung. Seperti apa ya? Kalau remaja itu loh kayak layangan gitu loh, ditarik, diulur. Jadi nggak bisa ditarik terus atau diulur terus kayak gitu. Jadi harus ada kombinasi di antara kedua itu. Karena remaja gimana pun juga mereka nggak suka dikekang ya, nggak suka dikekang, nggak suka diatur. Jadi gimana kreatifnya orang tua untuk membimbing dengan cara yang bersahabat. Itu aja sih untuk tahapan perkembangan. Kita masuk ke gaya belajar ya. Kayaknya udah ditunggu-tunggu dari tadi. Kita langsung aja. Oke, apa sih gaya belajar? Sebenarnya gaya belajar itu cara yang termudah. Itu cara yang paling disukai. Biasanya itu kekhasan dari seorang atau individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Jadi setiap anak atau setiap individu itu punya gaya belajarnya masing-masing. Jadi nggak sama antara satu anak dengan anak yang lain gitu ya. Nah, dengan mengetahui gaya belajar yang dominan, siswa bisa menyerap dan mengolah informasi dan menjadikannya lebih mudah untuk dipelajari. Jadi kayak situasinya menjadi menyenangkan dan dia lebih mudah untuk berpikir atau mengolah informasi. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Nah, di sini ada faktor internal dan eksternal ya. Nah, salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar di sini adalah gaya belajar. Itu kenapa hari ini kita bahas tentang gaya belajar. Masih belum kuat mungkin ya, kenapa harus bahas gaya belajar itu karena hasil penelitian juga menunjukkan kalau gaya belajar itu mempengaruhi prestasi belajar siswa sampai 34,8%. Nah, itu lumayan besar ya. Maksudnya dengan mengetahui gaya belajar individu, dia bisa meningkat kemampuan belajarnya sampai 30%-an. Nah, itu bisa jadi sesuatu hal yang positif penemuannya.
Apa aja tipe dan gaya belajar? Ada 3 yang biasa dipakai. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Visual itu mereka biasanya mempelajari sesuatu dengan melihat. Jadi dia lebih mudah mempelajari sesuatu dengan cara dilihat atau memanfaatkan indera penglihatan. Lalu auditorial yang kedua itu biasanya mereka lebih suka belajar dengan mendengar. Lalu kinestetik itu harus lebih aktif belajarnya dengan gerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, setiap siswa sebenarnya punya ketiga tipe ini dalam dirinya, jadi semuanya ada dalam seseorang, tapi ada satu atau dua yang lebih dominan. Nah, itu yang perlu untuk dicari tahu dari seorang siswa. Kita ke gaya belajar yang pertama dulu, yang visual. Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, itu mereka lebih mengutamakan informasi dari apa yang mereka bisa lihat. Jadi yang diandalkan itu adalah mata. Jadi anak ini akan melihat tubuh atau ekspresi wajah gurunya secara langsung untuk mengerti materi pelajaran. Jadi mereka benar-benar harus di display gitu loh, harus ada yang bisa dia lihat supaya dia lebih mudah memahami pelajaran. Ciri-cirinya tuh ini. Jadi dia lebih mementingkan penampilan karena tadi dia lebih menyukai sesuatu yang visual, dan dalam berpakaian atau presentasi dia lebih mengutamakan penampilan. Lalu dia lebih mudah untuk mengingat mana yang dilihat daripada yang didengar. Lalu lebih suka membaca daripada dibacakan. Terus dapat membaca dengan cepat, teliti, dan tekun. Dia juga lebih mudah mengingat dengan asosiasi sosial. Lalu tipe belajar auditorial itu dia lebih mudah belajar ketika informasi yang diberikan itu melalui suara atau dia bisa dengar. Nah, kalau dia mendengarkan penjelasan orang lain itu dia lebih enjoy, kayak ada kan tipe teman mungkin ada yang punya pengalaman, tipe teman yang dia lebih gampang mengerti suatu materi ketika diceritain sama temannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang tipe auditorial. Ciri-ciri yang lain itu biasanya dia bicara sama dirinya sendiri ketika kerja. Mungkin teman-teman juga pernah melakukan hal ini ya, kayak misalnya lagi ngerjain pekerjaan rumah nih gitu. Aduh, kenapa sih aku tambahin, seharusnya tadi aku kurangin, kayak gitu. Jadi ngomong sama dirinya sendiri kayak gitu. Lalu dia mudah terganggu sama keributan karena dia modal utamanya adalah pendengaran, maka suara-suara yang tidak penting itu akan sangat mengganggu bagi dia, dan menggerakkan bibir ketika mengucapkan tulisan yang dibaca kayak gitu. Jadi dia kayak mengulang apa yang dibaca kayak gitu. Terus senang membaca dengan keras dan senang mendengarkan. Lalu bisa mengulangi kembali dan menirukan ulang nada, birama, dan warna suara. Jadi mereka biasanya lebih tertarik ke suara-suara seperti musik gitu daripada seni ya. Lalu sulit untuk menulis tapi cukup baik dalam bercerita. Jadi dia orangnya biasa suka ngomong ya. Gitu. Terus irama bicaranya itu ada khasnya gitu. Jadi kalau dia ngomong ada pola yang gampang kita ingat, kayak ada nadanya gitu lah. Dia juga belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Lalu dia suka bicara, dan saya bahas tadi, suka diskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Dia juga mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi. Dia pandai mendengar, tapi untuk hal melihat dia agak kurang ya, karena ada satu yang dominan. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan. Kayak tadi dia lebih mudah memahami sesuatu yang didengar atau yang diucapkan orang lain. Dan lebih suka bercanda dengan lisan ya, daripada dia harus disuruh baca komik. Biasanya sih gitu. Nah, kalau tipe belajar kinestetik yang terakhir itu dia cenderung menggunakan gerakan dan sentuhan. Jadi dia akan lebih baik jika terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung, begitupun dengan pembelajaran. Dia akan berhasil belajar apabila mendapat kesempatan untuk memanipulasi media. Maksudnya dia bisa melihat, memegang, atau mengotak-atik benda yang menjadi materi pada saat itu, kayak misalnya mempelajari
tumbuhan, misalnya akar tunggal, akar serabut kayak gitu, dia harus megang, dia harus merasakan, oh ini loh, dia harus lihat, dia harus mencari bila perlu tumbuhan yang seperti itu yang mana, gitu. Jadi harus terlibat dalam aktivitas. Dan anak ini sulit untuk duduk diam dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia akan sangat gelisah, nggak nyaman gitu kan, kalau dia duduk lama-lama. Ciri-cirinya biasanya kalau ngomong dia nggak terlalu cepat, jadi agak lambat ngomongnya. Terus menanggapi perhatian fisik, dia juga menyentuh untuk mendapat perhatian. Jadi kalau ngomong sama orang biasanya dia pegang gitu. Nah, karena dia kebutuhan fisik untuk menyentuh atau kontak fisik gitu, dia harus dekat dengan orang yang diajak ngobrol. Nah, orientasinya fisik dan banyak bergerak, pokoknya intinya gitu. Terus kalau dia menghafal sesuatu, biasanya dia sambil melakukan aktivitas, kan? Misalnya jalan-jalan atau bolak-balik gitu, jalan bolak-balik gitu ketika menghafal. Dia nggak bisa duduk diam. Terus biasanya dia nunjuk, kalau baca tuh ditunjuk gitu. Terus banyak menggunakan isyarat tubuh. Terus tadi tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Terus sulit untuk mengingat geografi, kayak misalnya mengingat tempat gitu, kecuali dia sudah pernah ke sana atau sudah pernah melewati jalan-jalan itu. Terus menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, jadi kayak harus ada gerakan lah intinya kayak gitu. Jadi dia suka buku-buku yang berorientasi plot, jadi mereka bisa mempraktikkan langsung kayak gitu. Dan ingin melakukan segala sesuatu, suka sama mainan yang menyibukkan. Jadi anak-anak seperti ini biasanya aktif anaknya, jadi kayak sering juga disebut ADHD, tapi ADHD berbeda lagi ya, nggak sampai segitu sih. Nah, strategi, kita masuk ke strategi. Jadi setiap tipe gaya belajar ini harus diberikan strategi tertentu ketika belajar, jadi nggak bisa disamain. Kayak misalnya nih, anak-anak dengan gaya belajar visual, mereka cara belajarnya itu harus diberikan materi seperti gambar-gambar, diagram, peta, atau mind map. Jadi kayak harus ada objek atau sesuatu yang menarik dari gambar-gambar dalam materi pembelajarannya. Terus bisa juga menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting, kayak misalnya pokok temanya dikasih stabilo warna hijau, atau nanti apanya dikasih kuning, pokoknya bermain warna kayak gitu. Dan anak juga diajak untuk membaca buku-buku yang ada ilustrasinya, artinya buku-buku yang kayak ada komik atau yang ada gambar penjelasannya gitu kan. Nah, bisa memanfaatkan multimedia kayak komputer, laptop, HP, video yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, itu bisa dimanfaatkan. Lalu ajak juga anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar, kayak misalnya mereka diajak bikin mind map, ya mau menjelaskan tentang apa ya, tadi kayak tumbuhan, jenis-jenis akar pada tumbuhan misalnya, mereka disuruh bikin mind map, dikasih suruh bikin diagram kayak gimana sih, berapa jenisnya, mana gambarnya, jadi lebih ke visual. Sementara untuk strategi bagi yang auditorial itu lebih sering diajak berpartisipasi pada diskusi, baik di kelas ataupun di rumah dengan keluarga. Jadi banyak diajak ngobrol aja karena dia lebih mudah memahami sesuatu dengan mendengar kan. Jadi diskusi bisa jadi salah satu solusinya. Terus dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Jadi kalau dia baca, suruh dia mengulangi bacaannya. Jadi disebut pas baca, nggak dibaca dalam hati gitu maksudnya. Nah, bisa juga menggunakan musik untuk mengajarkan anak. Jadi materi dibuat lagu gitu misalnya, atau di kayak apa ya, biasanya diiringi lagu atau dibuat menjadi lagu gitu bisa. Pokoknya di kreativitasnya gimana biar enak didengar gitu kan. Lalu bisa diskusi ide dengan anak secara verbal. Jadi kalau via WA, via SMS kayak gitu jangan, lebih baik ajak langsung ngobrol anaknya. Nah, biarkan juga anak merekam materi pelajaran, kayak misalnya di sekolah dia harus merekam nih suara gurunya menjelaskan, nggak apa-apa. Silakan dikasih recorder, terus nanti sebelum dia tidur bisa didengarkan kembali. Itu malah lebih baik lagi ya untuk recall mengingatnya dia. Yang terakhir, strategi untuk anak-anak kinestetik, karena dia tadi lebih suka untuk bergerak, maka kita menghindari dia untuk
belajar dalam jangka waktu yang lama, apalagi duduk lama kayak gitu. Silakan dijeda, kayak misalnya belajarnya 10 menit, nanti jeda 10 menit, 10 menit lagi kayak gitu. Jadi jangan dalam sehari dia udah di sekolah duduk terus, nanti di rumah disuruh duduk lagi, jangan seperti itu. Jadi dikasih selang-seling kayak gitu. Terus kalau belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya, misalnya diajakin baca sambil bersepeda, kayak misalnya ada tulisan-tulisan di jalan disuruh baca, misalnya dia belajar baca ya. Terus gunakan juga objek yang sesungguhnya untuk memperkenalkan konsep baru, misalnya mau mengetahui tentang buah-buahan gitu, dikasih pegang buahnya, dikasih lihat ini bentuknya apel seperti ini, atau gambar apel tuh seperti ini, minimal mereka merasakan bentuknya kayak gitu, terus melihat, terus memetik kalau bila perlu, pokoknya dilibatkan dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan materi itu gitu. Lalu izinkan juga untuk belajar sambil mendengarkan musik kalau memang anak meminta, karena ada juga orang yang lebih mudah belajar ketika dia situasinya malah berisik ya. Ada juga orang yang belajarnya harus sepi kayak gitu. Bisa juga menggunakan warna-warna terang atau meng-highlight hal-hal penting dalam buku bacaan. Karena mungkin beberapa materi tidak bisa dipraktekkan, maka bisa juga diajak beraktivitas dengan itu, yuk kita warnai bagian-bagian penting. Jadi mereka kan melakukan aktivitas ketika membaca buku. Kayak gitulah, pokoknya mereka nggak bisa duduk diam dalam jangka waktu yang lama, ya cukup itu aja yang ingat. Jadi kalau misalnya mereka di kelas disuruh ke depan menjawab soal pun itu sebenarnya sudah aktivitas, nggak duduk terus di bangku gitu. Nah itu aja materi yang mau disampaikan hari ini. Mungkin ada sharing atau pertanyaan dari Mbak Windy. Oke, halo Kak, kedengeran nggak Kak suaraku? Ya, kedengeran. Oke, menarik banget ya materinya. Ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang tua dan yang sudah masuk ke saya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu terkait yang usia golden age itu yang di prasekolah 3-5 tahun ya Kak. Nah itu kalau di usia prasekolah itu sebaiknya yang diajarkan itu apa sih Kak buat anak kita? Oke, karena saya bilang tadi golden age itu perkembangan otaknya hampir 90% ya. Jadi sangat disarankan untuk memberikan stimulasi sebenarnya apa aja, kayak mau mengenalkan anak warna, mau mengenalkan anak bentuk, mau mengenalkan anak nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Itu penting sih semuanya, pokoknya mengenalkan berbagai hal. Apalagi kalau anak itu sendiri yang nanya, itu udah jangan sampai diabaikan gitu, langsung aja dikasih penjelasan, diajakin, nunjukin mana sih yang dia maksud, seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti lebih bukan kepada materi ya, misalnya ABC 1+1 gitu bukan ya Kak ya? Sebenarnya kalau misalnya untuk membaca atau menulis itu biasanya untuk di SD ya, sekolah dasar. Cuman kalau misalnya di prasekolah biasanya diajak mengenal aja, kayak misalnya huruf A itu seperti ini, huruf B begini, C begini. Kalau mengenal nggak masalah sih. Kalau misalnya untuk mengenal A sampai Z kayak gitu boleh, apalagi kalau anaknya minta dan mau belajar baca, silakan diajarkan. Oke, berarti itu tidak untuk anak-anak yang masih usianya di bawah SD atau TK itu sunnah ya buat membaca gitu kan. Hanya yang penting bisa ini loh A, ini loh Z. Mereka tahu, tapi meskipun tidak bisa menuliskannya nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak harus. Tapi kalau misalnya anak itu memang punya keinginan untuk saya pengen bisa nulis atau saya pengen bisa baca, silakan diajarin. Tapi asal jangan dipaksa gitu loh. Jadi anaknya belum mau belajar baca, tapi dipaksa untuk bisa baca. Gitu. Kalau usia prasekolah sebaiknya biarin aja dia dulu main gitu. Oke Kak, ini ada apa nih? Ada 10 menit lagi ya diperingatkannya. Cepet ya? Cepet banget ya? Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari, nggak usah aku sebutin namanya ya. Kalau misalnya anak kinestetik itu kan memang selalu kesana kemari. Nah, bagaimana sih cara orang tua itu biar anak itu kan kayak misalnya besok ujian, kamu harus belajar loh gitu.
usianya berapa nih? Kalau misalnya untuk menghafal materi gitu ya, menghafal materi, biasanya anak-anak kinestetik ini dia nggak aneh-aneh sih. Biasanya dia cuman kalau ngafalin tuh sambil jalan, sambil berdiri kemana, bolak-balik di kamarnya atau bolak-balik dari ruang dari teras ke kamarnya kayak gitu. Pokoknya dia harus ada aktivitas fisik atau dia menghafali sambil olahraga atau sambil lari-lari. Pokoknya dia harus aktif gitu. Bukan tipe yang gerusak-gerusuk rusuh sih sebenarnya, beda ya. Dia kayak kadang sambil mainin bolpen atau sambil gerak-gerakin kaki. Pokoknya ada kegiatan tertentu yang dilakukan sambil belajar. Oke, berarti yang penting kita bisa mengarahkannya aja. Kalau dia mau mengeksplor lingkungannya pun tidak masalah ya Kak ya? Iya, nggak masalah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, itu kan di anak remaja itu kadang ada kenakalan remaja gitu kan. Nah, ini untuk usia anak SMA atau SMK itu lebih baik kita langsung dia memilih untuk terjun ke kerja, kuliah, atau mending ada gap year gitu Kak? Maksudnya kenakalan remaja tadi? Enggak, bukan lebih ke kenakalan remaja, tapi kan di usia seperti itu kita anak-anak usia seperti itu lebih cenderung mencari jati dirinya gitu kan. Kita lebih mengekspor mau nakal ya oke, mau baik ya oke, maksudnya jati diriku seperti apa. Nah, itu sebaiknya ketika untuk tahap belajar itu orang tua mengarahkannya setelah lulus SMA ini kamu bekerja, kuliah, atau mending ada gap year. Oke, berarti ini ya lebih ke persiapan karir kalau yang itu. Betul. Nah, mereka biasanya kalau SMA atau SMK udah jelas ya, kadang IPA, IPS, terus SMK jurusannya ke apa, mesin kah atau apa gitu. Sebenarnya dari situ aja sudah bisa ke ini sih, ada alur gitu. Nanti kalau anak teknik mesin misalnya di SMK bisa ambil jurusan yang berkaitan sama itu, tinggal begitu aja. Terus biasanya juga ada tes bakat minat ya dari sekolah, mereka minat dan bakatnya apa. Nanti dari minat dan bakat itu biasanya ditentukan tuh ada juga tes potensi diri, kelebihan kekurangannya apa, nanti ketahuan di situ bisa ditentukan juga kira-kira pekerjaan yang cocok sama anak ini tuh apa, dengan kepribadian seperti ini, kemampuan seperti ini, kelebihan ini, kekurangan ini, pekerjaan apa yang pantas buat dia. Jadi kalau ngomong persiapan karir itu panjang banget sih, Queen, kayak apa ya, itu benar-benar udah harus ada portofolionya dari dia kelas 1 SMA kalau bisa, atau kelas 1 SMK kayak gitu. Dia udah benar-benar disiapin kayak misalnya mau jadi guru gitu. Apa aja sih yang perlu saya siapkan untuk bisa menjadi seorang guru gitu, atau mau kuliah di jurusan apa aja yang perlu disiapkan untuk masuk di universitas itu atau mengambil fakultas itu gitu. Kan udah ada ancer-ancernya dari sekarang kayak gitu. Karena persiapan karir nggak bisa langsung malam ini kita nentuin saya mau jadi dokter kayak gitu kan, nggak bisa juga. Jadi harus dari jauh-jauh hari, bila perlu dari SMP mau masuk SMA itu udah ada gambaran karir. Saya besok ke depan mau jadi apa, terus apa yang harus saya siapin kayak gitu. Itu perlu kayak tes minat bakat itu nggak sih Kak? Atau ketika anaknya aku sudah tahu ingin menjadi ini, kan kita gampang, maksudnya kalau kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan itu gimana? Maksudnya kamu mau apa aja nggak tahu gitu. Miskom sendiri. Biasanya tes minat bakat ada, mungkin di beberapa sekolah juga di kelas 1 atau kelas 3 bisa mereka dikasih dari sekolah. Cuman kalau misalnya pun nggak dikasih, orang tua secara gampangnya deh bisa memperkenalkan profesi ke anaknya. Kayak misalnya jurusan yang bagus tuh ini loh dek, atau terus sekolah yang bagus tuh ini. Orang tua bisa browsing kan, misalnya cari tahu lah sekolah atau fakultas yang bagus apa, jadi infokan ke anaknya. Nanti kalau anak tertarik minta dia untuk cari sendiri, kan anak sekarang udah akses internetnya udah unlimited ya, udah bisa mengakses apa aja kayak gitu. Mereka bisa memanfaatkan itu untuk mencari tahu tentang sekolah atau jurusan ataupun pekerjaan yang mereka inginkan. Oke Kak Irma, ini dari saya pertanyaan yang datang ke saya mungkin ini sudah cukup. Yang belajar tali hitung sudah, usia prasekolah sudah, kinestetik. Oh ini ada satu lagi sedikit
sedikit menyinggung orang tua sih. Kalau misalnya ada anak dia sudah pengen ada belajar, tetapi tidak didukung oleh orang tuanya, bagaimanakah seharusnya si anak itu? Oke, tadi kan hasil belajar faktor eksternalnya salah satunya dari lingkungan sekitarnya ya. Ya. Oke, salah satunya itu pastinya orang tua. Tapi yang namanya orang tua itu adalah dukungan terbesar bagi anak. Dimanapun juga, kalau orang tua itu mendukung, maka hasil belajar anak insya Allah akan bagus. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah dukungan terbesar ya. Jadi sayang banget kalau misalnya orang tua ini tidak mendukung anak untuk belajar. Tapi kalau memang kondisinya orang tua tidak mau anak belajar, jadi dicari tahu dulu kenapa dia nggak mau anaknya belajar kayak gitu. Kira-kira mungkin ada alasan tertentu yang kita nggak tahu ya, mungkin ada kesulitan ekonomi kah atau masalah apa, orang tua harus pergi atau gimana. Ya kan kebanyakan sekarang itu orang tua banyak yang bekerja juga kan ya Kak ya. Nah banyak orang tua bekerja, habis itu belajarnya pun belajar secara online. Belajar secara online pun kita belum tentu sinyalnya bagus, belum tentu paham gitu kan. Nah itu ada tips nggak sih dari Kakak bagaimana kita bisa menambah belajarnya selain dengan online ini, selain dengan les atau bagaimana? Oke, yang lagi saya gembor-gemborkan saat ini bisa dengan peer tutor ya, peer tutoring. Jadi kayak dalam satu kelas untuk guru biasanya untuk satu kelas itu pasti ada anak yang lebih dianggap lebih pintar ya dari anak yang lain. Mereka itu kita jadikan tutor. Jadi kayak dia mengetuai suatu kelompok, misalnya dalam satu kelas itu ada 5 anak yang dianggap pintar oleh gurunya, bisa berdasarkan nilai, bisa berdasarkan observasi gurunya, mungkin kelihatan di kelas anak ini aktif, bisa menjawab kayak gitu-gitu. Nah dia nanti di dalam satu kelompok itu misalnya ada 5 orang, nah mereka akan bertugas untuk mengajari teman-temannya yang 5 ini. Tapi syaratnya yang di dalam 5 kelompok ini kondisinya harus beragam, jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, jangan dibikin nggak bisa semua. Karena nanti malah timbul apa ya, bullying, kayak menganggap orang lain nggak bisa, dia bisa. Jadi tetap dicampur, cuma dibagi dalam kelompok, terus ada satu yang ngajarin gitu. Tapi itu dalam satu kelas ya? Misalnya kelas, bisa juga di rumah. Bisa juga dilakukan di rumah, jadi mereka misalnya ada PR nih, nanti mereka kayak hitungannya kayak belajar kelompok gitu kan, tapi ada satu yang istilahnya kayak bertanggung jawab sama keberhasilan temennya yang 5 ini gitu. Mereka nanti entah dari gurunya dapat reward apa, penghargaan apa, misalnya dapat nilai tambahan atau dapat apa gitu, nanti dari gurunya bisa dimotivasi dengan cara seperti itu. Oke, Kak, aku mau nanya lagi dong secara pribadi untuk anak yang visual itu, kabarnya kan dia lebih suka dengan mata ya. Kita melihat ini lebih gampang melihat gitu kan. Nah itu bagaimana ketika dia praktek ketika ujian misalnya TOEFL gitu ya, contoh aja TOEFL ketika listening, dia kan sedikit terganggu dengan pendengarannya ya. Kalau sepaham aku untuk anak visual itu gampang menghafal dengan mata, tetapi pendengarannya kurang ya di bagian telinganya. Itu bagaimana tipsnya biar entah listening dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun, biar dia tuh bisa cepat nangkep di pendengaran gitu. Oke. Biasanya kalau soal listening kan dia nggak mungkin satu soal itu sampai 1 jam ya. Ya dibaca dulu soalnya, kira-kira berkaitan sama apa, nanti tinggal didengerin yang berkaitan sama soalnya itu, tinggal itu aja yang benar-benar fokus didengerin gitu. Tapi biasanya juga ya bukannya anak-anak dengan visual tidak bisa auditori gitu, tetap Halo, oke. Maaf ya, putus. Tadi sampai ke anak visual itu tidak semata-mata dia tidak mampu dalam mendengar gitu kan. Jadi mereka tetap bisa pasti untuk mengerjakan soal-soal listening, nggak masalah. Cuman tadi yang saya bilang ada yang lebih dominan. Jadi sebenarnya 3 tipe belajar ini ada dalam setiap siswa. 3-tiganya ada. Setiap siswa punya, cuman ada yang lebih dominan gitu aja.
Jadi kalau misalnya anak visual mau tes listening, itu tetap akan bisa diikuti karena gimana pun mereka tetap punya kemampuan untuk mendengar, untuk menyimak. Gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Oke deh, yang visual bisa aku pahami, juga bisa sering sama Mbak Irma juga, bisa les di sini karena di sini juga ada psikolog ahlinya Kak Irma, kita bisa konsultasi dan di sini sudah beberapa kali dari Athena mengundang Kak Irma tuh untuk langsung ketemu sama anaknya yang minta di psikologin gitu ya Kak ya. Dari anak kinestetik, Audi banyak ya, udah 3 kali ya Kak ya kalau nggak salah dari tahun kemarin. Tahun kemarin ya salah. Tahun kemarin, tapi sekarang Kak Irma udah ada di Lombok, jauh sekali. Tapi tetap bisa terhubung ya. Ya, tetap bisa terhubung. Oke Kak Irma, dari saya mungkin pertanyaannya itu, dari Kak Edi juga tidak ada. Dan mungkin tadi ada yang sudah masuk ya Kak ya. Tadi masuk tapi belum jam 4, jadi belum saya buka. Tapi ya mungkin dia perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Kalau nggak salah dia nggak di WIB ya, ada di WIT. Iya. Oke Kak Irma, dari closing saya cukup. Ini dari bayi baru lahir sampai dengan daycare, prasekolah, usia sekolah, remaja. Kemudian tadi juga kita sudah sharing tentang bagaimana gaya visual, audio, dan juga kinestetik. Dan setiap anak memiliki gaya belajar tersendiri dan sebagai orang tua sebaiknya kita tahu gaya belajar apa yang anak kita lebih pahami gitu ya Kak ya. Iya. Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin selanjutnya kita bisa tahu ciri-ciri minat bakat seorang anak ya Kak ya di Meet Zoom selanjutnya atau di mana. Oke, boleh. Oke Kak Rima, cukup sekian. Thank you.